berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan daya kita masing-masing. Mulai. Cukup. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua? Ya, bagus. Sebelum Ibu menjelaskan materi, kita baca profil Pancasila dulu ya. Baik. Masih ingat tidak? Iya. Baik. 1, 2, 3. Beriman, bernegara, berpercaya, dan kreatif. Oke, contohnya masih ingat enggak? Enggak. Apa ayo? Mandiri dan berprestasi. Ya, betul sekali. Ayo kita belajar. Belajar Pancasila. Mandiri dan berprestasi. Oke, kita hari ini akan membahas apa? Ada yang tahu tidak? Tidak. Ibu, kita akan membahas mengenai tata tertib. Tata tertib itu atau aturan itu ya. Iya. Ini dari apa coba ada yang ingat? Senin. Nah, kegiatan hari Senin itu biasanya ngapain? Upacara termasuk dalam tata tertib. Jadi, tata tertib adalah sebuah aturan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan menyimak penjelasan dari Ibu, nantinya kalian dapat mengetahui tata tertib yang sebenarnya dan sebaiknya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, lalu bisa menyampaikan dengan bahasa kalian sendiri, seperti itu. Yang kedua, melalui kegiatan pembiasaan dan praktik langsung di sekolah, nantinya kalian mampu menerapkan tata tertib yang baik dan benar. Dan yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok tata tertib, nanti kalian bisa membedakan tata tertib yang baik dan tata tertib yang dievaluasi lebih lanjut, seperti itu. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, sebelum ke pengertian, kita menyimak video yang Ibu sediakan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, tadi salah satu contoh yang di video apa ya? Ada yang bisa memberi pendapat? Memang sampah. Iya, betul. Bapak pada tempatnya. Oke, lanjut ya. Jadinya teman yang lain membantu teman yang dalam kesulitan itu. Nah, itu termasuk dalam tata tertib. Jadi setelah kalian menyaksikan dan menyimak video tadi, apa yang kalian ketahui tentang tata tertib? Gak boleh dilawan. Ya, betul. Terus ada lagi? Harus atau iya, benar. Nah, terus misalkan di sekolah itu kan kita ada tata tertib nih. Kalau misalkan ada yang melanggar, nanti gimana? Kena hukuman, terus bisa diberi sanksi. Sanksinya itu bisa sesuai dengan
yang dilanggar. Misalkan pelanggarannya itu berat, nanti bisa dengan dirumahkan terlebih dahulu. Nanti misalkan sanksinya ringan, bisa diberi tugas atau diperingati secara lisan. Nah, jadi pengertian tata tertib adalah aturan-aturan yang berlaku yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh bersama untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tata tertib itu sebuah aturan yang berlaku di suatu wilayah atau suatu tempat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis tata tertib berdasarkan bentuknya. Coba Mbak Adil bacakan yang pertama. 1. Tata tertib tertulis. Tata tertib tertulis adalah aturan yang ditulis secara jelas dan biasanya dipasang atau dibagikan. Oke, jadi tata tertib tertulis itu biasanya dipasang di suatu tempat atau di titik-titik tempat tertentu. Misalkan di depan sekolah atau di depan gerbang saat masuk sekolah, itu kan bisa dijangkau oleh seluruh warga sekolah, artinya bisa dibaca dan bisa dipahami gitu. Kalau nomor yang kedua, tata tertib tidak tertulis. Coba Dilan, tolong bacakan. Tata tertib tidak tertulis. Tata tertib tidak tertulis adalah aturan yang tidak ditulis tetapi dipahami dan dijalankan bersama karena sudah menjadi kebiasaan atau norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Jadi kalau tidak tertulis itu artinya tidak ada wujudnya atau cuma kebiasaan antara orang ini dan orang ini, menjadi kebiasaan dan menjadi norma yang berbaur atau menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh warga atau oleh warga sekolah atau warga di masyarakat seperti itu. Aduh mantap ya. Bagaimana kalau kita SPB dulu? Nanti kayak biasanya aja ya, rumah, batik, batuk gitu. Nanti ibu awal-awalnya tuh pelan, terus nanti akhir-akhirnya tuh cepet gitu ya. Oke. Kita contoh satu kali dulu ya. Yuk. 1, 2, 3. Botak. Batik. Batuk. Batik. Botak. Batuk batik. Salah kan? Makanya harus fokus. Karena salah, coba ibu minta satu contoh tata tertib tidak tertulis. Tata tertib yang tidak tertulis tidak boleh membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar karena kalau membuang sampah sembarangan nanti menyebabkan banjir. Iya, betul sekali. Ibu meminta satu contoh lagi tata. Oh iya, Mbak Lia. Tata tertib yang tertulis di sekolah. Kan di depan lapangan ada gambar tulisannya memakai pakaian sesuai jadwal. Oh iya, betul sekali Lia. Jadi tidak bisa ya antara tata tertib tertulis dan tata tertib tidak tertulis. Nah, contohnya apa sih Bu yang tertulis itu? Contohnya seperti ini. Jadi biasanya ini adalah tata tertib tertulis yang dipajang di satu kelas. Jadi dalam satu kelas biasanya membuat kesepakatan secara bersama dan ditempelkan pada mading. Biasanya seperti ini. Agar apa? Antara individu bisa saling mengingatkan, oh kamu bajunya nggak rapi, kamu nggak pakai sepatu bertali, seperti itu. Jadi bisa untuk media pengingat atau sebagai acuan dari kelas tersebut, seperti itu. Jadi kalian sudah paham ya perbedaan antara tata tertib tertulis dan tidak tertulis. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum.
yang susah dibilangin bisa dibicarain baik-baik seperti itu. Kalau nggak mau dengerin Bu, Kalau nggak mau dengerin, ya kalian bisa di sekolah, bisa lapor BK, atau kalau di rumah bisa divaksinasi dengan orang tuanya. Seperti itu ya. Ya Bu. Baik. terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti Ibu bagi 2 kelompok ya. Terus Ibu kasih beberapa soal dan kalian memecahkan dengan jawab pertanyaan itu ya. Ya, Bu. Oke. Dari Mbak Safa ke kanan, Mbak Ria ke kiri ya. Ya, Bu. Bisa tulis di atas jam. Oke. Oke, Bu. Yang ini. Wah, cuma punya 3 doang Ibu. Apa? Kalau kita jadi terus ya Boleh, kalau 3, tapi kalau bisa lebih dari 3 ya. Kalau bisa kalian cari contoh yang lain dulu ya. Nah, berarti mencari contoh yang lain dulu iya, ya. yang benar ada masalah dulu. Aku mau juga. Berarti kalian semua sudah memahami materi dari Ibu. Terus selanjutnya nanti kalian mengerjakan soal individu. Nah nanti kalau udah selesai bisa dikumpulkan dan kalian boleh pulang. Terisi ya. Ya sama. Aku Ibu. Aku Ibu. Iya ya. Aku Ibu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oh sudah lebih sekali sudah. Oh 100. Iya. Selesai ya. Pinter-pinter anak Ibu. Masya Allah. Ya. Gimana? Ibu rangkum terlebih dahulu ya, modal sedikit ya. Jadi kata tertib adalah seperangkat aturan yang harus diterapkan, harus dilakukan dan harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya apa? Supaya lebih teratur, aman, kondusif, nyaman dan tentram. Baik, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Ibu rasa sudah cukup. Kalian sudah memahami materi pada hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih ya atas partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.